Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dan return. Konsep return dan resiko. Yang pertama, return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atau investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Return realisasi, return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return history ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa datang. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Return yang dipersyaratkan, return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Secara umum, terdapat beberapa jenis-jenis return dalam investasi. Yang pertama, return realisasi atau realis return. Realis return adalah jenis return yang sudah terjadi dan dapat dikalkulasikan nilainya berdasarkan data historis. Jenis return ini berguna sebagai dasar penentuan expected return serta resiko di masa mendatang. Return yang diharapkan atau expected return. Apa yang dimaksud expected return? Expected return adalah imbalan yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang, sehingga sifat dari expected return adalah belum terjadi atau berdasarkan hasil estimasi semata. Yang selanjutnya, return yang dipersyaratkan atau required return. Sementara itu, required return adalah imbalan yang didapatkan secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap resiko. Komponen-komponen return. Yang pertama yaitu yield, adalah komponen yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang didapatkan secara periodik dari suatu investasi yang dilakukan investor. Yield dinyatakan dengan angka 0 atau positif. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah komponen yang merupakan kerugian atau keuntungan yang dialami oleh investor setelah menjual aset yang dimilikinya. Capital gain bisa dinyatakan dalam angka positif, 0 maupun negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran return investasi. Semuanya memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja aset atau perusahaan di mana investor menanamkan dananya. Berikut ulasannya. Yang pertama, suku bunga. Peningkatan suku bunga akan menurunkan nilai saat ini dari besaran return yang akan diperoleh di masa mendatang. Hal ini juga dapat menurunkan harga saham di pasar modal. Yang kedua, inflasi. Jika inflasi tinggi, maka jumlah modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi
akan meningkat karena harga-harga juga akan naik. Hal ini akan langsung berpengaruh pada imbal hasil yang diterima. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi kekuatan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Semakin kuat nilai mata uang, semakin besar pula besaran return investasi yang akan diperoleh. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan perdagangan saham di pasar sekunder. Aset investasi yang memiliki likuiditas tinggi dapat dibeli atau dijual dengan cepat tanpa mengalami perubahan harga. Yang kelima, risiko pasar. Kondisi pasar modal yang tinggi akan meningkatkan besaran return yang akan diperoleh. Sedangkan kondisi pasar modal yang menurun akan menurunkan besaran return yang akan diperoleh. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi. Yang pertama, resiko suku bunga. Yang kedua, resiko pasar. Yang ketiga, resiko inflasi. Yang keempat, resiko bisnis. Yang kelima, resiko finansial. Yang keenam, resiko likuiditas. Yang ketujuh, resiko nilai tukar mata uang. Yang kedelapan, resiko negara. Resiko sistematis dan tidak sistematis. Resiko sistematis atau resiko pasar yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebut sebagai resiko umum atau general risk sebagai resiko yang tidak dapat diversifikasi. Resiko tidak sistematis atau resiko spesifik atau resiko perusahaan adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perubahan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Resiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Sekian penjelasan tentang return dan resiko dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.